Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana dalam kesempatan ini, kita masih diberi kesehatan yang tidak kekurangan sesuatu apapun. Hidup itu harus ada ulama dan umaro yang saling berkaitan. Ada yang diperjalankan sebagai al-kisah. Ada juga yang tidak diperjalankan namun sebagai pengukir kisah untuk menyampaikan sebagai syiar kepada publik dari al-kisah itu, agar selaras dalam menjalankan kehidupan. Jika ada dewa kembar antara Krishna dan Nabi Khidir, tentunya akan ada yang terlahir ratu kembar di akhir zaman. Dewa Krishna adalah kisah dari Baratayuda dalam pewayangan di zaman Noyo Genggong. Zaman sebelum adanya alam nyata yang sudah terlaksanakan. Nabi Khidir adalah Krishna di alam nyata, yang sebagai pelaksana kehidupan di alam dunia. Ratu kembar itu adalah Dewa Krishna dan Nabi Khidir. Namun sang kinasih diperjalankan untuk menguasai ilmu di alam kegaiban, dan kembarannya dibekali dengan ilmu nyata lahiriah. Hingga dapat disatukan antara gaib dan nyata dalam tugas Baratayuda di akhir zaman. Menyatunya dewa kembar antara Krishna dan Nabi Khidir, diibaratkan seperti menyatunya langit dan bumi. Terlahirlah Nabi Adam sebagai pemersatu, hingga anak cucu sebagai asuhannya. Ratu kembar ibarat langit dan bumi yang disatukan, sehingga terlahirlah para ksatria-ksatria pilihan dalam simbol Trisula Weda kehidupan. Sang Krishna telah sukses dalam perjalanan Baratayudanya karena dirinya telah mengetahuinya dari kitab. Namun kitab akhir zaman yang telah dibuat dan ditetapkan untuk kepada Nabi Khidir dan telah dipelajari secara gamblang untuk menentukan setiap babak dari orang yang diperjalankan untuk membawa peradaban baru sampai akhir zaman. Nabi Khidir akan menyampaikan suatu hal yang telah terlewati melalui orang-orang yang telah terpilih. Dari setiap orang yang diperjalankan itu mempunyai ketetapannya masing-masing. Maka untuk itu mengapa orang yang diperjalankan itu tidak ada satupun yang muncul dan dapat membuktikannya bahwa dirinya adalah orang yang diperjalankannya. Orang yang diperjalankan itu selalu memberi jawaban yang sama, yaitu menunggu perintah dari Tuhannya. Sehingga membuat dirimu merasa ragu karena orang yang diperjalankan itu akan menutupi segala ketetapan yang telah diberikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Nabi Khidir alaihi salam telah mengetahui tentang kisah dan cerita dari orang yang diperjalankan itu, namun orang diperjalankan itu hanya dibekali ilmu pengetahuan sesuai dari babak yang akan diperjalankannya dan yang akan sedang terjadi. Sehingga yang diperjalankan itu tidak mengetahui secara keseluruhan dari cerita dan kisahnya masing-masing. Sejauh timur, dari barat dikecam langit tak sadar, ditegur bumi tak didengar, Tuhan telah menunjukkan kuasanya.
Barang siapa yang menginginkan dunia di akhirat nanti, maka hendaklah rajin beramal sedekah dengan ridho atas dasar ikhlas hanya kepadanya. Ketahuilah bahwa sejak semula duniawi sudah terbagi, karena itu tinggalkanlah dalam memburunya. Karena engkau hanya mendapatkan kesusahan. Bekerja memang ibadah dan wajib engkau kerjakan, namun janganlah tergila-gila mengejar duniawi sampai-sampai engkau lupa terhadap Tuhanmu. Jika para wali Tuhan tidak mau mengerjakannya, kecuali diniatkan hanya untuk Tuhan, segala yang mereka lakukan itu adalah karena Tuhan dan berdasarkan kitab suci dan contoh dari Rasulullah. Sifat hakim kehidupan, ia akan mengadili siapapun yang bersifat tidak adil. Tidak memandang status untuk urusan keadilan. Yang salah akan dihukum. Jiwa yang memiliki sifat keadilan, ia akan berhati bersih, dia akan patuh pada Sang Penciptanya. Yang dimaksud kasih sayang ialah yang digambarkan sebagai payung untuk setiap orang dalam pelindungnya. La tidak memikat ras warna kulit. Bentuk fisik di hadapnya semua makhluk sama, tidak ada perbedaan di antaranya, baik si tuli, si buta dan si cacat serta si miskin akan diperlakukan penuh kasih sayang. Ia dapat mencintai seisi alam, itulah sifat kasih sayang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.